Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, siswa dan guru SMA N3 Cibeber. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA N3 Cibeber, Bapak dan Ibu Guru beserta staf SMA N3 Cibeber, dan juga teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabat serta kita umatnya di akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan pidato untuk menempuh ujian praktek bahasa Indonesia tentang memutus rantai virus COVID-19. Sebagaimana yang sudah kita semua tahu, pandemi ini sudah berjalan hampir 1 tahun. Saya tahu Bapak, Ibu, dan teman-teman mungkin sudah bosan dengan kata-kata soal pandemi. Virus Corona dan COVID-19 sama, saya juga bosan dengan kata-kata itu. Namun kita jangan bosan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sebelumnya sudah diterapkan pemerintah. Sebaiknya kita semua harus menghargai pihak yang sudah bekerja keras menangani virus COVID-19 ini, khususnya untuk tenaga medis yang sudah rela menyampingkan kepentingan pribadi, keluarga, bahkan mempertaruhkan nyawa demi menangani pandemi ini. Tetapi masih ada saja beberapa pihak yang sembrono dan tidak menangani nurani, dengan tidak menghargai tenaga medis yang sudah berjuang untuk menyembuhkan pasien positif virus COVID-19 ini, dengan melanggar protokol kesehatan, padahal di luar sana masih banyak orang-orang yang keselamatannya tergantung pada mereka. Meski begitu, kita sebagai siswa jangan sampai terpengaruh dengan hal itu. Justru kita sebagai siswa berperan penting dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Teman-teman, mari kita berperan menanggulangi penyebaran virus ini, yaitu dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan sebagai siswa untuk memutus rantai penyebaran virus ini, yaitu dengan cara bisa mematuhi protokol kesehatan seperti tidak nongkrong, menghindari kerumunan, melakukan hal-hal yang lebih penting, misalnya belajar di rumah dan membantu pekerjaan orang tua di rumah, mengurangi kegiatan di luar rumah, melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Selain itu, peran kita sebagai siswa ataupun kaum milenial, kegiatan di atas dapat kita sebarkan ke semua orang melalui media sosial. Misalnya, setiap siswa melakukan kegiatan di rumah atau anjuran protokol kesehatan dan memposting di media sosial agar dapat disaksikan ratusan bahkan ribuan orang. Karena di zaman sekarang ini, sebagian besar orang pasti bisa berjam-jam menggunakan teknologi seperti handphone dan laptop. Maka dari itu, lewat media sosial lah yang dapat kita lakukan untuk beraktivitas yang tinggi dan beroptimis dalam berperan penting di tengah ancaman COVID-19. Kegiatan di atas terlihat sepele, tetapi mungkin ini dapat memberikan influence kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan cara tidak langsung, kegiatan ini akan membantu pemerintah Indonesia menyebarkan informasi-informasi dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini di Indonesia. Kemudian, dengan cara memutus penyebaran virus di Indonesia ini, kita bisa manfaatkan teknologi dengan belajar online di rumah. Mungkin kegiatan ini terkadang membuat kita sangat bosan. Kita bisa bersosialisasi secara langsung dengan teman guru-guru. Kita hanya bisa berdiam di rumah dengan menggenggam gadget. Saya tahu teman-teman pasti merindukan cara belajar di sekolah, seperti merindukan kegiatan ekstrakurikuler. Rasa sedih, marah, bosan, dan terus-terusan dihantui rasa takut itu pasti ada.
Tetapi di suatu sisi kita sebagai siswa harus sadar dan sabar akan adanya pandemi ini. Kita pun harus bisa memposisikan peran kita di tengah pandemi ini. Seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya. Sebagai siswa, kita harus sama-sama semangat melawan COVID-19. Kita harus bisa ambil hikmah dan kejadian selama 1 tahun yang belum juga selesai. Jangan bosan kita mematuhi protokol kesehatan demi bangsa Indonesia kita. Di tengah wabah virus saat ini, mencegah penularan dengan memutus rantai penyebaran virus adalah usaha yang harus kita lakukan bagi kalangan. Sebagai pelajar, beberapa usaha dapat kita lakukan seperti paling sederhana dapat dilakukan pada diri kita sendiri. Dulu yaitu dengan mematuhi himbauan pemerintah dan sekolah. Dengan melakukan social distancing dan physical distancing. Upaya selanjutnya adalah ikut mengkampanyekan betapa pentingnya peran kita untuk membantu mencegah COVID-19 ini, memberikan pemahaman kepada orang-orang terdekat tentang bahayanya dari penyakit ini. Dan cara lain yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan donasi bagi para pekerja medis yang membutuhkan, seperti alat-alat kesehatan serta pakaian pelindung diri. Marilah kita semua ikut berperan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dimulai dari diri kita sendiri, lingkungan terdekat, apabila mampu ikut berdonasi untuk saudara kita yang membutuhkan. Marilah teman-teman harus semangat berperan untuk bangsa Indonesia dalam melawan virus COVID-19. Jangan berhenti beraktivitas dan tetap beroptimis. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Tetap bersabar dan terus bersemangat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.